Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 1 belajar dan pembelajaran ingin mempresentasikan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nama anggota kelompoknya ada Novita Sari, Mareta Faljia Rahmi Selawati, Anissa Rahmiyanti, Norleni Hidayah, dan Sultan Arif Wandani. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, nomor absen 28, NIM 19011252200080, kelas 3E PGSD, dari kelompok 1, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama ada hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dapat dilakukan secara terus-menerus selama kita hidup untuk memperbaiki segala perilaku, bahkan memperbaiki kehidupan kita agar menjadi lebih baik lagi. Dengan belajar diharapkan kita ataupun siapapun itu yang belajar akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk dirinya maupun orang lain. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang menunjukkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan belajar, seseorang itu diharapkan mendapatkan perubahan yang lebih baik terhadap dirinya dari yang sebelumnya tidak mengetahui menuju ke arah yang mengetahui. Oleh karena itu, belajar sangatlah penting untuk kita semua. Kegiatan belajar juga dimaknai dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini termasuk objek-objek yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman, baik itu suatu yang baru maupun sesuatu yang pernah dilakukannya. Contohnya, kita dulu pernah mengetahui suatu tanaman, misalnya namanya aloe vera atau lidah buaya. Nah, itu merupakan suatu pengetahuan atau ilmu yang dia dapatkan dulunya. Kemudian dengan dia belajar, dia mendapatkan ilmu baru tentang aloe vera tersebut dari lingkungannya tersebut. Kemudian dia mengetahui apa fungsi dari aloe vera, apa khasiatnya, dan apa aloe vera itu sebenarnya. Nah, dari situ kita dapat lihat bahwa dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi dari apa yang kita dapatkan terlebih dahulu. Menurut Suyono dan Haryanto pada tahun 2013 menjelaskan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Dengan belajar, kita diharapkan bisa menjadi seseorang yang lebih terampil lagi, memiliki kepribadian yang baik, mengokohkan kepribadian kita, dan dengan belajarlah kita dapat menimba ilmu sebanyak mungkin dan dapat bermanfaat bagi lingkungan bahkan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati, nomor absen 24. Saya akan menjelaskan tentang beberapa teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini meyakinkan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena tidak dapat dilihat. Teori yang kedua yaitu kognitivisme, merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasannya juga sering disebut model kognitif. Menurut teori ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Teori yang ketiga yaitu teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. Selanjutnya ada teori belajar Gagne, yaitu teori gabungan antara kognitif dan behavioristik.
Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. Selanjutnya ada teori fitrah. Teori fitrah dalam pendidikan Islam memandang seseorang anak akan dapat mengembangkan potensi-potensi baik yang telah dibawanya sejak lahir melalui pendidikan atau belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Antara lain, A. Prinsip kesiapan, B. Prinsip motivasi, C. Prinsip persepsi dan keaktifan, D. Prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, E. Prinsip perbedaan individual, F. Prinsip transfer, retensi dan tantangan, G. Prinsip belajar kognitif, H. Prinsip belajar afektif, I. Prinsip belajar psikomotor, dan yang terakhir, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi persiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik, di mana motivasi timbul dalam diri, dan yang kedua ekstrinsik, yaitu motivasi melalui dorongan dari luar. Selanjutnya ada prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Prinsip aktivitas adalah segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Lalu selanjutnya ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung sangat penting dalam pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu guru harus terlibat langsung dalam proses mengajar dan belajar yang mencakup keterlibatan secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran seharusnya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Lalu prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Itu disebut proses transfer. Lalu, retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar tersebut. Kemudian ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Lalu ada prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Selanjutnya ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi, yaitu prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Fauzia Rahmi, nomor absen 22 dengan NIM 1910 12 52 20 045 dari kelompok 1 mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, antara siswa dengan guru, dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar, seperti buku. Warsita menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran, yaitu pertama, pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Dalam prinsip ini, ciri utama proses pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku dalam diri peserta didik. Yang kedua,
Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksudnya, perilaku sebagai hasil pembelajaran meliputi semua aspek. Perilaku bukan hanya satu atau dua aspek saja. Aspek perilaku tersebut yaitu pengetahuan, pemahaman, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, sikap, dan lain-lain. Ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Artinya, pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan atau berkelanjutan, di mana ada tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya suatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Jadi, pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan pendidik dalam membelajarkan peserta didik, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopita Sari. Nomor daftar hadir 04 dengan NIM 19101512015 dari kelas 3E PGSD. Dari kelompok 1, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai poin pertama, yaitu pengertian pembelajaran. Pada saat ini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu komponen sistem pembelajaran. Komponen sistem pembelajaran terbagi menjadi 5. Komponen pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah suatu harapan atau cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pasti telah merencanakan atau menyiapkan tujuan pembelajaran, karena tidak ada suatu kegiatan pembelajaran yang tidak mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua yaitu bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan substansi yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa materi pembelajaran, program pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai materi pembelajaran sebelum disampaikan kepada peserta didik. Kemudian komponen ketiga yaitu pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelas komponen lain, namun tidak dapat diimplementasikan melalui strategi dan teknik yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Kemudian komponen yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pada saat pembelajaran berlangsung. Fungsi media pembelajaran ini yaitu meningkatkan peranan strategi pembelajaran. Komponen kelima yaitu evaluasi. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa atau keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran, namun evaluasi juga sebagai umpan balik bagi seorang guru untuk melihat kinerja dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi ini, kita dapat mengetahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rahmianti, nomor absen 33, NIM 19 10 12 52 20 10 5, kelas 3E, dari kelompok 1, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran. Langkah yang pertama, merumuskan tujuan khusus dalam merancang pembelajaran. Seperti yang diistilahkan oleh Bloom, dalam merancang pembelajaran harus mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, domain kognitif, yaitu tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan aspek intelektual siswa. Dengan melalui penguasaan pengetahuan dan informasi, contohnya seperti penguasaan mengenai data dan fakta, konsep, generalisasi, dan prinsip. Yang kedua adalah sikap dan apresiasi. Domain sikap berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap suatu hal. Aspek sikap dan apresiasi berhubungan dengan perkembangan mental yang ada dalam diri seseorang, sehingga yang muncul dalam aspek perilaku belum tentu menggambarkan sikap seseorang tersebut. Yang terakhir adalah keterampilan. Domain keterampilan menggambarkan kemampuan atau skill seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerjanya.
Keterampilan dibagi atas dua hal. Yang pertama adalah keterampilan fisik yang menggunakan otot, sedangkan yang kedua adalah keterampilan non-fisik yang menggunakan otak sebagai alat utama dalam mengerjakan atau memecahkan sebuah masalah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlani Hidayah, nomor absen 53. Di sini aku mau lanjutin pembahasannya, yaitu tentang nomor 2, pengalaman belajar. Nah, langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal, tapi proses berpengalaman, di mana siswa harus didorong untuk menjadi aktif dan melakukan kegiatan tertentu. Walaupun tujuan pembelajaran hanya sebatas agar siswa paham tentang data maupun fakta, tetapi sebaliknya, hal itu tidak cukup hanya diberikan saja oleh guru, akan tetapi siswa untuk menemukan fakta tersebut sendiri. Contohnya dengan melakukan wawancara maupun observasi. Dan iya, bener banget, aku pernah waktu SMA, aku dapat pengalaman wawancara. Jadi aku disuruh wawancara sama orang-orang pedagang kayak gitu loh, untuk gimana rasanya bersyukur, memberikan rasa bersyukur kayak gitu loh, dengan penghasilan kamu, dengan kerja keras gitu loh, sebesar kalau semakin dengan pembuktian kerja keras itu nggak akan sia-sia. Dan ternyata aku ngerasain banget, aku dapat ilmunya di situ dengan kita langsung wawancara, nanya-nanyain semua orang. Tapi kita nggak wawancara kayak enak ya pak kerja keras, enggak, tapi kita nanya sama mereka tentang gimana pak pekerjaannya bapak. Misalnya aku pedagang, misalnya aku wawancara pedagang pentol. Nah, bapak dagang mulai dari kapan kayak gitu, dari pagi atau dari jam berapa gitu. Biasanya mereka dari sholat subuh udah berangkat gitu. Itu memang kerja keras, tapi emang gak akan sia-sia gitu kan. Alhamdulillah yang sekarang jual pentol udah punya kontrakan sendiri, alhamdulillah, telah kerja keras semangat. Itu ada juga kegiatan belajar mengajar. Nah, langkah ketiga dalam menyusun perencanaan pembelajaran adalah dengan pendekatan sistem, adalah menentukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kenyataan dapat digunakan pendekatan kelompok maupun pendekatan mandiri, individu maksudnya, bukan mandiri. Nah, pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Sedangkan pembelajaran individu adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan belajar yang dirancang sedemikian rupa. Sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan kemampuannya mereka masing-masing. Ketiga juga ada jenis tujuan pembelajaran sesuai dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada dapat menggunakan pendekatan pembelajaran klasik melalui kelompok atau pembelajaran secara individu. Keempat, adanya orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran yang berperan sebagai sumber belajar termasuk instruktur atau guru dan juga tenaga profesional. Perannya sebagai guru biasanya itu kan menyampaikan informasi, menyampaikan materi saja kepada murid-murid. Tapi ternyata guru tuh gak cuma menyampaikan, mereka juga harus punya multitalent. Mereka juga harusnya memiliki komunikasi yang baik, bicara yang baik, pemaparan materi yang jelas, lugas. Kemudian juga mereka juga harusnya bisa menggunakan OHP, LCD, papan tulis, ataupun media-media apapun untuk melengkapi pembelajaran tersebut. Karena memang peran guru sebagai penyampaian informasi, jadi hal-hal tersebut memang harus guru-guru laksanakan. Kemudian peran lain guru adalah pembinaan lingkungan belajar untuk memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi setiap siswa. Kemampuan dimiliki guru hal ini menggambarkan tingkat profesional dan keterampilan guru. Kemudian nomor 5 adanya alat, bahan dan alat ya, ada bahan dan alat. Nah, yang pertama dalam
bantuan bahan alat dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, adanya keberagaman kemampuan intelektual siswa. Nah, makanya kita biasanya kalau sebagai mahasiswa ya, biasanya beberapa dosen juga minta kita untuk bikin PPT semenarik mungkin, berikan dengan gambar-gambarnya yang bikin kita tuh bisa oh itu ya kayak gitu, sesuai gitu loh. Nah, contohnya itu biasanya kayak gambar hewan nih, singa. Gimana sih gambar singa? Kita tampilkan singa kayak gini loh, singa. Jangan hanya cuma dengan kita bayangkan kata-kata singa itu adalah raja hutan, badannya itu oranye, memiliki rambut di area kepala, badannya nggak ada bulu. Enggak, tapi kita harus bukan hanya dengan ciri-ciri, tapi kita ngeliatin gambarnya nih, ini gambarnya kayak gitu. Jadi mereka juga bisa berpikir dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian adanya jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai. Iya bener banget. Jadi setiap pertemuan itu biasanya sebagai guru udah bikin RPS atau silabus ya kan. Nah, RPS dan silabus ini pasti memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam sekali pertemuan tersebut. Misalnya pertama, siswa memahami sampah organik dan anorganik misalnya. Di situ ada tujuan yang ingin dicapai setiap kali pertemuan. Terus ada tipe jenis media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. Misalnya pertemuan pertama misalnya kita mau pakai media LCD, kita akan pakai LCD kayak gitu. Misalnya pertemuan kedua aku mau minta anak-anak bawa itu aja deh kayak gitu, misalnya praktek gitu kan, bawa mereka sabun sama pisau dibikin bunga misalnya kayak gitu kan, praktek seni gitu misalnya. Jadi harus sesuai, dan jumlahnya juga harus sesuai siswanya juga, dan sekiranya tidak memberatkan siswa untuk membawa kayak gitu kan. Terus ada tipe jenis media yang diproduksi dan secara khusus yang tadi. Kemudian berbagai pengalaman alternatif belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adanya bahan alat yang dapat dimanfaatkan ya. Misalnya kalau misalnya kita mau belajar matematika praktek gitu kan, misalnya anak-anak yang disuruh belajar, ya kita manfaatkan fasilitas yang ada. Ya kan, siapa papan tulis, anak-anak suruh maju ngerjain soal kayak gitu kan di depan. Sudah fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik ini contohnya itu bisa merupakan ruangan kelas, pusat media, laboratorium, ya kan. Di situ ada aula kayak gitu. Perpustakaan juga, misalnya kita hari ini belajar bahasa Indonesia, bapak nggak masuk, kalian ke perpus ya, baca-baca. Suka banget bahasa Indonesia kalau kayak gitu. Habis itu adanya yang terakhir, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, jadi di evaluasi ini untuk gimana untuk pertemuan selanjutnya pembelajaran guru bisa lebih baik lagi kayak gitu. Yang pertama adanya kita menganalisis kelemahan dalam perencanaan pembelajaran. Berarti misalnya aku kurang efektif gitu dalam belajarnya, berarti minggu depan pertemuan selanjutnya aku harus lebih efektif lagi. Terus misalnya aku aja nih sebagai media informasi, nah minggu depan aku pengen murid-muridnya untuk lebih aktif lagi kayak gitu. Terus adanya kekeliruan mendiagnosis siswa tentang kesiapan mengikuti belajar padahal mereka tuh masih belum paham tentang materi sebelumnya kayak gitu loh. Tapi kita udah minta mereka untuk menjadi soal selanjutnya, materi selanjutnya kayak gitu kan, tuh salah banget. Contohnya kelengkapan tujuan pembelajaran khusus kayak gitu harus disediakan di medianya juga. Habis itu adanya kelemahan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.